Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas 2C, ingin menyelesaikan tugas mata kuliah kewarganegaraan dengan judul Otonom Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Saya perkenalkan diri saya Lilis Sagita dengan nomor NIM 2032276. Dan saya Dwi Nurdiantika dengan NIM 203220090 dan kami akan mempresentasikan tugas kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan presentasi saya dengan judul Otonom Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengenai bentuk negara di Indonesia sudah menjadi perdebatan sejak awal kemerdekaan. Bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia lebih tegas tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia ini negara kesatuan yang berbentuk republik. Dengan selamat menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Di sini bersatu, yang dimaksud bersatu yaitu bersatu di negara kita ini, di negara Indonesia ini, dari berbagai suku, berbagai ras, berbagai macam agama, kita harus tetap bersatu. Kita tidak boleh membeda-bedakan antara ini agama Islam, Kristen, atau ini suku Jawa atau suku yang lainnya, dari miskin, kaya, itu tidak boleh. Kita harus sama-sama menghormati, saling toleransi. Nah, yang kedua itu berdaulat. Berdaulat ini yaitu kekuasaan tertinggi di negara kita. Contohnya di negara kita ini yaitu presiden. Presiden itu kekuasaan tertinggi di negara kita. Yang kedua adil. Adil yang dimaksud di sini yaitu contoh kecilnya saja, ketika kita di kelas, kita menjadi ketua kelas dan kita mempunyai teman atau sahabat, teman baik, teman dekat. Ketika ia tidak memiliki jabatan apapun, ketika ia salah, kita harus menegurnya. Jangan karena dia teman baik kita tidak boleh pilih kasih. Itu. Dia harus tetap mendapatkan konsekuensi ketika dia salah, walaupun dia teman dekat. Nah, yang selanjutnya yaitu makmur. Nah, republik sendiri itu bisa bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia lebih tegas tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia ini negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan ini sendiri adalah negara yang mempunyai kemerdekaan, kedaulatan atas seluruh wilayah atau daerah yang dipegang sepenuhnya oleh satu pemerintah pusat. Mengenai otonom adalah juga merupakan salah satu konsep yang dinamis, senantiasa mengalami perkembangan sejalan dengan adanya perkembangan negara. Tinjauan historis otonomi daerah di Indonesia. Perkembangan peraturan tentang otonomi daerah di Indonesia selalu mengalami perubahan dalam rangka penerapan prinsip otonomi daerah secara formal sudah berlangsung sejak 18 Agustus 1945 ketika disahnya UUD 45 pada masa awal kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah, di sini kita perlu diketahui pengaturan masa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu masa penjajahan Belanda dan Jepang yang tentunya berpengaruh dan mewarnai pengaturan pada awal penyelenggaraan pemerintah Republik Indonesia. Berikut adalah uraian sejak otonomi daerah baik sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan. Yang pertama, masa penjajahan di Belanda. Yang kedua, masa penjajahan. Baik,
Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.